Capek nggak sih ribut-ribut melulu di media sosial? Sadar nggak, makin kita berdebat di media sosial, makin kita terpolarisasi. Potensi konflik horizontal pun makin tak terhindarkan. Di lain pihak, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan dari keributan di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Baru saja Habib Bahar Smith atau HBS ditahan Polda Jawa Barat sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong. Tapi sebelumnya, ada juga laporan terhadap HBS yang bikin heboh dunia maya. Laporan ke polisi yang justru belum membuatnya ditahan. Laporan dibuat oleh Husin Shihab, Ketua Cyber Indonesia pada 7 Desember 2021. Laporan terkait komentar HBS atas ucapan Jenderal Dudung Nur Rahman di salah satu podcast Deddy Kobusier yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan Pak Dudung yang langsung mendapat reaksi dari banyak pihak, terutama kaum muslim. Baru ramai soal berita HBS ini, tiba-tiba muncul kegaduhan baru. Ferdinand Huta Hayan, mantan politisi Partai Demokrat yang juga adalah pegiat media sosial, dilaporkan ke kepolisian oleh Ormas Islam di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 Januari 2021. Laporan itu terkait cuitannya di Twitter yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Selain Ormas itu, Ketua KNPI yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pratama juga melaporkan Ferdinand. Cuitan Ferdinand Huta Hayan di Twitter oleh pelapor dianggap telah menyinggung umat Islam di Indonesia. Dikenal dengan cuitan Allahmu ternyata lemah, itu diunggah oleh Ferdinand pada 4 Januari 2022. Namun, saat ini cuitan itu telah dihapus. Bunyinya seperti ini. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Demikian bunyi cuitan Ferdinand. Tak lama setelah cuitannya viral dan ramai tagar tangkap Ferdinand di hari yang sama, Ferdinand mengklarifikasi soal cuitannya itu dengan mengunggah sebuah video pada 5 Januari 2022 dan mengklaim cuitan itu tak sedang menyasar kelompok atau agama tertentu. Sampai saat video ini dibuat, debat soal cuitan Ferdinand masih mendominasi lini massa di jagat maya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ferdinand sejatinya bukanlah yang pertama yang dilaporkan ke polisi soal penistaan agama. Masih di 2021, ada Muhammad KC. Pada 27 Agustus 2021, Bareskrim Polri menahan YouTuber Muhammad KC yang terjerat perkara dugaan penistaan agama. Muhammad KC disangkakan dengan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE hingga penistaan agama, yakni Pasal 28 ayat 2, Junto Pasal 45A ayat 2 UU ITE atau Pasal 156A KUHP. YouTuber dengan nama channel Muhammad KC melakukan streaming dengan muatan merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad serta agama Islam. Padahal kalau kita lihat channelnya Pak KC nih ya, viewernya nggak banyak-banyak amat. Rata-rata di bawah 100.000 view, bahkan 50.000 view. Dari sisi pendapatan AdSense, jika dimonetasi ya, itu tidak seberapa dibanding risiko sehingga menjadi kasus penistaan agama. Kasus Muhammad KC dan laporan polisi atas Ferdinand ini ternyata sebagian saja dari banyaknya kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia sejak 2016. Pada 4 Juli 2021, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI melaporkan, mereka mencatat setidaknya 67 kasus penodaan agama pada akhir 2020 telah terjadi. Dari 67 kasus itu, sebanyak 32 kasus masuk proses penyidikan menggunakan UU ITE. Pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat 3, Junto Pasal 45 ayat 3, dan Pasal 28 ayat 2, Junto Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pasal itu mengatur tentang ujaran kebencian. Pelaku yang dijerat dengan Pasal UU ITE semuanya berawal dari unggahan di media sosial. Sebelumnya, sebagaimana diketahui pada 2016, ada kasus penistaan agama yang menghebohkan yang menyeret Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke meja hijau bahkan penjara. Terkait Pak Ahok, di sela ramai soal Ferdinand ini, baru-baru ini Pak Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
atas sejumlah kasus dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Laporan dilayangkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang beranggotakan Adi Masardi dan Marwan Batubara. Kemarahan yang disukai. Mengapa konten marah-marah, konten menista, dan konten negatif lainnya cepat menjadi viral? Karena disukai oleh netizen itu sendiri. Loh, yuk kita cek sudut pandang akademisnya. Sebuah studi di Universitas Yale yang diterbitkan dalam jurnal Science Advance pada 13 Agustus 2021 menunjukkan bagaimana media sosial mendorong kita untuk mengekspresikan lebih banyak kemarahan moral dari waktu ke waktu. Ini karena mengekspresikan kemarahan secara online mendapat lebih banyak suka daripada interaksi lainnya. Jadi, ketika kamu marah-marah di media sosial, lebih banyak mendapat share dan like, komen, forward, dan sebagainya. Nah, siapa yang tidak suka untuk mendapatkan like dan share di media sosial? Tapi, di sisi lain, kemarahan yang teramplifikasi ini ketika menyinggung perasaan pihak tertentu bisa jadi masalah. Penelitian ini mengambil data dari 7.331 pengguna Twitter dan 12,7 juta total tweetan. This is the first evidence that some people learn to express more outrage over time because they are rewarded by the basic design of social media, kata William Brady, peneliti di Departemen Psikologi Universitas Yale, Amerika Serikat. Brady menambahkan, sebenarnya kemarahan dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk kebaikan masyarakat, memotivasi hukuman untuk para pelanggar moral, mempromosikan kerjasama sosial, dan memacu perubahan sosial. Namun, kemarahan moral juga memiliki sisi gelap. Ia berkontribusi pada pelecehan kelompok minoritas, penyebaran disinformasi, dan polarisasi politik. Begitu kata para peneliti itu. Nah, kamu bisa membaca ulasan dan hasil penelitiannya. Linknya ada di deskripsi ya. Siapa diuntungkan? Oke, kalau media sosial memang didesain by nature untuk meningkatkan engagement melalui reward semacam like, share, follow, comment, subscribe, dan lain-lainnya. Untuk apa engagement itu? Kalau kamu sudah menonton The Social Dilemma, ya, dokumenter di Netflix yang rilis pada 2020 lalu, kamu akan lebih mudah memahami soal ini. Engagement itu meningkatkan waktu kita menggunakan media sosial, menarik minat pengguna lain untuk melihat konten dan berinteraksi dengannya. Tiap engagement berarti uang. Karena crowd ada di media sosial, bukan lagi secara tradisional ada di pinggir jalan dalam bentuk billboard dan baliho. Media sosial pun menjadi lebih menarik untuk pemasang iklan. Yang untung, ya perusahaan media sosial, those big names in Silicon Valley. Secara akademis, Profesor Shoshana Zuboff dari Harvard Business School mendefinisikan era disrupsi digital saat ini sebagai The Age of Capitalism. Istilah yang juga menjadi judul bukunya yang fenomenal. Metafora yang digunakan Zuboff adalah penaklukan. Dengan begitu sedikit yang tersisa yang dapat dikomodifikasi, wilayah perawan terakhir adalah pengalaman pribadi manusia. Pada tahun 1986, 1% dari informasi dunia didigitalkan. Pada tahun 2013, sebesar 98% telah didigitalkan. Ini buku tentu saja sangat menarik dan tentu kita akan bahas tentang buku ini juga nantinya. Meski tidak semua pengguna media sosial berdebat, marah-marah, dan menyumbang besar terhadap polarisasi sosial dan politik, keberadaan kita di media sosial jelas fueling engagement itu. Karena data dan perilaku online kita yang secara tak sadar telah kita berikan ke those big Silicon Valley company. Apakah ini bermasalah untuk kamu? Kamu bisa saja abai dan make an alignment saja dengan fenomena-fenomena ini. Tapi terbayang nggak sih masa depan seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Jika hidup dipenuhi dengan kegaduhan silih berganti, hidup, ya, sulit dipungkiri media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita kan. Kegaduhan yang tidak mengenakan, ujaran kebencian, sulit dipungkiri mengganggu kesehatan mental. Lebih lagi, seiring tumbuhnya kesadaran bahwa kita,
Netizen telah menjadi komoditas dalam model bisnis kapitalisme terkini. Ya, kita adalah komoditas. Dan kemungkinan anak cucu kita pun akan menjadi komoditas. Bayangkan, ini seperti film The Matrix kan, saat robot-robot AI memanenmu sebagai sumber energi mereka. Jadi, will we continue to let it happen? Apa solusinya? Kontrol dopaminmu, atau istilah populernya dopamin detox. Tapi nanti kita akan bahas soal itu di postingan-postingan di channel ini berikutnya. Jadi kembali lagi ke soal marah-marah tadi dan soal berdebat di media sosial. Apakah kita akan terus berdebat di media sosial? Siapa yang untung dari situ? Oke, terima kasih sudah menyaksikan.